lipat ganda. Juga nanti kita ikut mengaminkan doa, semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal soleh dan amal ibadahnya, juga semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam juga tentunya mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa mengingat kematian, dan kita juga diperintahkan untuk senantiasa bersabar atas ujian cobaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti tentu merupakan suatu keniscayaan akan mengalami, akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun kita, bagaimanapun status sosial kita di masyarakat, mau kita orang kaya, kita orang miskin, mau kita orang yang punya jabatan atau orang biasa, mau dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, mau muda mau tua, siapapun kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini saya dengar almarhumah tadi umurnya baru 41 tahun, umur yang kita anggap masih sangat muda. Kalau sama saya selisihnya cuma beda 1 tahun. Saya umur sekarang 40, almarhumah 41 tahun. Jadi dalam umur yang masih sangat muda, ternyata takdir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ternyata kematian itu, ajal itu tidak memandang usia. Masih banyak saudara-saudaranya yang lebih tua. Masih banyak di antara kita yang hadir pada saat ini lebih tua dari almarhumah. Tapi ternyata yang namanya kematian kalau sudah tiba ajalnya, mau muda mau tua, tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih sayang kepada almarhumah sehingga dipanggil ke hadiratnya. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang-orang yang dijauhkan dari neraka dikarenakan amal solehnya, dikarenakan ibadahnya. Almarhumah ini orang yang baik, orang yang soleha. Semoga ketaatannya, kebaikannya, kesolehannya menjadi bekal bagi beliau, bagi almarhumah untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengingatkan kepada kita semua, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan hidup manusia ada 3 peristiwa yang sangat bersejarah. Yang pertama, kelahiran. Ketika kita dilahirkan, kita yang dilahirkan menangis. Orang-orang di sekeliling kita, terutama orang tua kita, bapak ibu kita, tersenyum tertawa bahagia karena ada anak yang baru dilahirkan. Yang melahirkan menangis, sedangkan orang tuanya tersenyum tertawa. Peristiwa yang sangat bersejarah kedua dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Ketika kita menikah, kita yang duduk bersanding di pelaminan tersenyum tertawa bahagia. Tamu-tamu undangan yang datang pun ketika menyaksikan sepasang pengantin baru yang duduk di pelaminan juga ikut tersenyum tertawa bahagia
masing-masing tersenyum dan tertawa, apakah itu pengantinnya maupun tamu undangan yang datang. Dan peristiwa yang sangat bersejarah ketiga dalam kehidupan manusia adalah kematian. Ketika kita mati, kalau kita ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka kita meninggal dalam keadaan tersenyum akan berjumpa dengan Tuhan, akan menerima segala kenikmatan, kebahagiaan, kelezatan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di surga. Tapi orang-orang di sekeliling kita menangis karena ditinggalkan oleh orang yang paling dia sayang, orang yang paling dia cinta semasa hidup di dunia. Apakah itu saudaranya, kakaknya, adiknya? Apakah itu orang tuanya, bapaknya, ibunya? Apakah itu pasangannya? Apakah itu keluarganya, tetangganya, temannya? Mereka menangis karena ditinggalkan oleh orang yang paling dia sayang semasa hidup di dunia. Karena saking pentingnya peristiwa yang sangat bersejarah yang ketiga ini, yakni kematian, maka Nabi mengingatkan kepada kita semua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sang penghancur kelezatan. Yang dimaksud di sini, kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak mengingat kematian. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak mengingat kematian? Karena ternyata kematian itulah yang memisahkan kita dari kenikmatan dunia yang kadangkala menjadikan kita terlena. Banyak manusia pada zaman now, pada zaman sekarang, mereka lebih mementingkan dunianya dibanding akhiratnya. Banyak manusia pada zaman sekarang, mereka lebih memikirkan hidupnya dibanding matinya, atau apa yang dia persiapkan untuk menghadapi kematian. Hakikat yang tidak bisa kita pungkiri, bahkan yang tak terbantahkan, setiap dari kita yang telah dilahirkan di muka bumi ini, suatu saat nanti akan merasakan yang namanya kematian. Tinggal menunggu gilirannya masing-masing dan tinggal menunggu sisa-sisa jatah hidup kita di dunia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari senantiasa kita mengingat kematian yang akan datang dengan tiba-tiba, yang akan datang dengan tidak disangka-sangka. Mari kita jadikan ingatan kita kepada kematian sebagai motivasi bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita jadikan ingatan kita kepada kematian sebagai pembersih hati kita dari karat-karat dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid." Qalu fama jala'uha ya Rasulullah? Qala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Sesungguhnya hati yang kita miliki ini akan berkarat juga sebagaimana berkaratnya besi. Dengan apa hati kita berkarat? Dengan dosa-dosa dan maksiat. Kalau memang hati kita berkarat dengan dosa-dosa dan maksiat, apakah yang bisa membersihkan hati kita dari karat-karat dosa dan maksiat? Nabi menjawab, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Dengan kita membaca Al-Quran dan senantiasa mengingat kematian. Dalam riwayat yang lain disebutkan, laqad taraka fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'idhaini balighaini natiqan wa samitan, fannatiqu huwal Quran was-samitu huwal maut. Bahwasanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita dua penasihat yang tangguh, dua penasihat yang handal. Ada penasihat yang berbicara dan ada penasihat yang diam. Apa itu penasihat yang berbicara? Firman-firman Allah dalam Al-Quran. Apa itu penasihat yang diam? Penasihat yang diam itu adalah kematian. Kenapa kematian dikategorikan sebagai penasihat yang diam? Karena peristiwa kematian ketika kita saksikan secara langsung,
almarhum dan almarhumah yang berada di hadapan kita diam 1000 bahasa, tidak berkata-kata bisu, tapi dalam diamnya, dalam bisunya memberikan nasihat yang sangat berharga bagi kita semua, bahwasanya suatu saat nanti kita juga akan mengalami hal yang sama sebagaimana almarhum dan almarhumah yang kita saksikan secara langsung peristiwa kematiannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, oleh karenanya saya berpesan kepada keluarga duka, terutama saudara-saudarinya, kakak adiknya, orang tuanya, untuk tetap tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan seperti ini. Karena yang namanya ujian kematian semuanya pasti akan mengalami tanpa terkecuali. Kadang yang meninggal orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Kadang yang meninggal saudara kita, seperti saudari daripada almarhumah, banyak kakaknya, adiknya tadi yang masih hidup. Kadang juga yang meninggal anaknya, kadang yang meninggal pasangannya, suaminya, istrinya, semuanya pasti akan diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niscaya akan kami uji kalian semua tanpa terkecuali. Ujiannya macam-macam. Kadang sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ada keluarga orang-orang terdekat kita yang meninggal dunia, tapi Allah menyampaikan wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka-mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan dengan penuh tawakal, pasrah kepada Allah, dengan ikhlas, dengan ridha, inna lillah, kita semua ini adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan suatu saat nanti kita juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bersabar, semakin berat musibah yang menimpanya, semakin bersabar, semakin besar nilai pahalanya yang diberikan Allah kepadanya. Makanya Allah menggambarkan pahala sabar itu dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala tidak terhitung banyaknya. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah." Tidak ada balasan yang pantas yang aku berikan kepada hambaku yang mukmin, yang beriman, ketika aku ambil orang yang paling dia sayang, orang yang paling dia cinta semasa hidup di dunia, kemudian dia bersabar, dia serahkan sepenuhnya kepada ketentuan Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas dan ridha, kecuali diberikan balasan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebagai penutup mari sama-sama kita doakan almarhumah Siti Aisyah Irada binti Haji Abdul Irada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, mudah-mudahan diterima segala amal solehnya, amal ibadahnya, segala ketaatannya, kebaikannya semasa hidup di dunia. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman di antara taman-taman surga, dilapangkan kuburnya, diberikan nur dan cahaya dalam kuburnya, dikarenakan amal solehnya, ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan keluarganya, terutama saudara-saudarinya, adik kakaknya, diberikan ketabahan dan kesabaran. Ala hadhihi niyya wa kulli